Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrauzi dengan nomor NIM 221070200006. Baik, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami, yakni berjudul Islamisasi Ilmu Pengetahuan menurut Ismail Roji Al-Faruqi. Baik, pertama-tama yaitu biografi Ismail Roji Al-Faruqi. Ismail Roji Al-Faruqi atau yang dikenal dengan Al-Faruqi yakni lahir di Java, yaitu di Palestina pada tanggal 1 Januari 1921 Masehi. Beliau dikenal luas sebagai ahli ilmu agama dan ilmu perbandingan agama. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai penganjur pan-Islam, Islamisme. Ismail Roji Al-Faruqi ini memulai studinya di Collège des Frères, yaitu di Lebanon. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di American University. Beliau juga pernah diangkat sebagai gubernur provinsi di Galilea, yaitu di Palestina. Kemudian beliau juga melanjutkan studinya di Universitas Indiana hingga meraih gelar master dalam bidang filsafat pada tahun 1949. Ismail Roji Al-Faruqi adalah seorang intelektual Islam yang sangat terkenal. Selain itu, Ismail Roji Al-Faruqi juga seorang penulis di mana karya-karyanya yang sangat terkenal itu sudah menyebar di seluruh dunia. Termasuk buku yang sangat terkenal sampai saat ini yaitu The Cultural Atlas of Islam. Dan yang kedua yaitu bukunya bernama Islamization of Knowledge. Dan buku yang terakhir yang sangat terkenal yaitu Al-Tauhid, Its Implication for Tonight and Life. Nah, tiga buku tersebut merupakan buku karya Ismail Roji Al-Faruqi yang sangat terkenal sampai saat ini. Jadi, menurut Ismail Roji Al-Faruqi, Islamisasi merupakan upaya dalam memahami serta membangun kembali antara ilmu pengetahuan sosial dan ilmu alam, yang di dalamnya terdapat berbagai unsur dari keislaman, sehingga dapat mengubah orientasi menjadi sejalan dengan orientasi Islam. Nah, pada setiap disiplin ilmu, Ismail Roji Al-Faruqi itu menumbuhkan prinsip-prinsip Islam yang metodologinya dijiwai oleh worldview tauhidi, sehingga hal tersebut dapat memberi suatu penekanan terhadap tauhid yang menjadi titik pusat sebagai poros dalam perputaran kehidupan. Adapun alasan yang melatar belakangi adanya pemikiran dari Ismail Roji Al-Faruqi ini ialah di mana Ismail Roji Al-Faruqi melihat Islam dalam keadaan saat itu, keadaan Islam itu sangat lemah, di mana agama Islam itu mengalami kemunduran dan menempatkan Islam pada tingkat yang terendah. Nah, dari situlah kemudian Ismail Roji Al-Faruqi ini mempunyai sebuah tekad untuk mengadakan suatu reformasi dalam bidang pemikiran Islam. Karena menurutnya hal tersebut merupakan suatu jalan untuk menuju masa depan yang lebih baik bagi kaum muslimin. Yang artinya bahwa umat Islam tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu Islam yang diwariskan kepada kita, melainkan perlu adanya suatu perkembangan bagi kaum muslim dengan cara menguasai disiplin ilmu modern. Nah, salah satunya yakni dengan islamisasi ilmu atau integrasi akan adanya pengetahuan baru yang dibekali dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman sekelompok saya yaitu saudari Diva dengan saudari Melani. Oke, silakan. Di sini saya akan menjelaskan definisi Islamisasi menurut Ismail Roji Al-Faruqi. Islamisasi merupakan sebuah upaya dalam memahami dan membangun kembali antara ilmu pengetahuan sosial dengan ilmu alam, yang di dalamnya terdapat berbagai macam unsur keislaman yang dapat mengubah suatu orientasi menjadi sejalan dengan orientasi Islam.
Islamisasi ini berarti mengislamkan ilmu sosial modern dengan cara menyusun serta membangun ulang antara sains sastra dan sains ilmu dengan cara memberikan suatu dasar serta tujuan yang jelas dengan Islam. Tujuan konsep Islamisasi Ismailoji Al-Faruqi adalah untuk mendobrak dominasi Barat atau sekularisme Barat. Adapun latar belakang yang menjadi alasan Ismailoji menggagas Islamisasi ini adalah umat Islam yang pada saat itu berada dalam keadaan yang lemah sehingga membuat agama Islam mengalami kemunduran dan menempatkan Islam pada tingkatan yang terendah. Pada saat itu, kaum muslim yang berkembang masih banyak yang buta huruf, jumud, literatisme, dan legalisme, atau dalam kata lain masih tunduk pada pemimpinnya pada saat itu, sehingga banyak masyarakat pada saat itu lebih memilih kemajuan Barat yang lebih maju. Namun terdapat pula persinggungan antara umat Islam dengan Barat yang menyebabkan adanya ketertarikan dalam berupaya untuk melakukan reformasi dengan jalan westernisasi. Dari hal inilah yang kemudian memunculkan tekad Ismailoji Al-Faruqi untuk mengadakan suatu reformasi dalam bidang pemikiran Islam. Karena menurutnya hal tersebut merupakan suatu jalan untuk menuju masa depan yang lebih baik bagi umat muslim, yang artinya bahwa umat Islam tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu Islam yang diwariskan kepada kita, melainkan perlu adanya suatu perkembangan bagi kaum muslim dengan cara menguasai disiplin ilmu modern, salah satunya yakni dengan islamisasi atau islamisasi ilmu atau integrasi akan adanya pengetahuan baru yang dibekali dengan nilai-nilai Islam. Namun konsep ilmu islamisasi ilmu ini tidak terlepas dari kritikan, termasuk kritikan dari kelompok tradisional Islam yang beranggapan bahwa islamisasi ilmu ini lebih cocok diterapkan pada ilmuwan Islam yang dididik oleh tradisi keilmuan Barat. Karena Ismail Al-Faruqi dianggap lebih memprioritaskan penguasaan disiplin ilmu modern sebagai tahapan awal dan cenderung menempatkan ilmuwan Islam berpendidikan Barat sebagai tokoh sentral untuk sintesis antara tradisi Islam dan disiplin modern. Serta dianggap Ismail Al-Faruqi mengecilkan peran ulama tradisional, para ilmuwan Islam tradisional yang dianggap mampu menawarkan paradigma alternatif tanpa harus mengambil sedikitpun suatu keilmuan Barat secara total. Namun, spirit dari keilmuan islamisasi Al-Faruqi terus mewarnai hazanah Islam hingga hari ini. Buktinya banyak universitas Islam negeri yang visinya itu berkaitan dengan Islamisasi ilmu pengetahuan. Hal ini untuk membandingkan gagasannya mengenai islamisasi ilmu. Al-Faruqi meletakkan fondasi epistemologinya pada prinsip tauhid yang terdiri dari 5 macam kesatuan, antara lain 1. Keesaan atau kesatuan Tuhan. Hal ini berkaitan bahwasannya Tuhan itu hanya Allah dan tidak ada yang lain, sebagaimana keesaannya dalam menciptakan dan memelihara alam semesta. Islamisasi ini mengarahkan pengetahuan pada kondisi analisis serta sintesis mengenai hubungan dari realitas yang dikaji dengan hukum Tuhan. Selanjutnya ada kesatuan ciptaan, bahwa semesta yang ada ini baik yang berkaitan dengan material, psikis dan spasial ataupun ruang, biologis, sosial maupun estetis merupakan suatu kesatuan yang integral, yang juga mempunyai keterkaitan dalam